Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina. Dalam video ini saya akan membawa materi ekonomi moneter tentang ekonomi sisi penawaran. Apa itu ekonomi sisi penawaran? Istilah ekonomi sisi penawaran digunakan dalam dua cara yang berbeda namun terkait. Beberapa orang menggunakan istilah ini untuk merujuk pada fakta bahwa produksi atau penawaran mendasari konsumsi dan standar hidup. Dalam jangka panjang, tingkat pendapatan kita mencerminkan kemampuan kita untuk memproduksi barang dan jasa yang dihargai masyarakat. Tingkat pendapatan dan standar hidup yang lebih tinggi tidak dapat dicapai tanpa ekspansi output. Hampir semua ekonomi menerima proporsi sisi ini dan oleh karena itu merupakan penganut sisi penawaran. Ekonomi sisi penawaran melibatkan kebijakan yang bertujuan meningkatkan penawaran agregat, sebuah pergeseran dari kiri ke kanan, yang mana kebijakan ini didasarkan pada keyakinan bahwa tingkat produksi yang lebih tinggi akan menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yang mana bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian dengan mendorong apa yang mereka anggap sebagai iklim usaha yang lebih baik melalui deregulasi dan pemotongan pajak, yang menciptakan lebih banyak lapangan kerja sehingga menciptakan tingkat permintaan yang lebih tinggi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mereka berfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas yang berhasil menurunkan tingkat pengangguran alami. Beberapa ekonomi juga percaya bahwa kebijakan sisi penawaran yang berhasil dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa meningkatkan laju inflasi. Adapun tiga kebijakan sisi penawaran, yang pertama yaitu kebijakan regulasi, yang mana para pendukung ekonomi sisi penawaran lebih menyukai intervensi pemerintah yang lebih sedikit di pasar bebas atau perspektif laissez-faire kaum konservatif dengan pemerintah yang lebih kecil. Hal ini karena mereka tidak percaya bahwa menciptakan permintaan melalui kebijakan pemerintah akan benar-benar menciptakan pertumbuhan ekonomi real. Yang kedua, kebijakan perpajakan, yang mana ekonomi sisi penawaran menganjurkan penurunan tarif pajak marginal serta pajak penghasilan yang lebih rendah, yang akan mendorong pekerja untuk bekerja lebih keras. Mereka juga mendukung pajak keuntungan modal yang lebih rendah karena mereka yakin hal ini akan mendorong investor dan kewirausahaan untuk menggunakan modal mereka yang melimpah dengan cara menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, kebijakan moneter, mana kebijakan moneter adalah praktik menambah atau mengurangi jumlah dolar beredar dalam perekonomian pada waktu tertentu yang dapat menentukan jumlah ini. Ekonomi sisi penawaran tidak percaya bahwa ekonomi moneter membantu mengolah perekonomian secara menguntungkan. Sebaliknya, ekonomi menurut Keynesian cenderung berpendapat bahwa memanipulasi jumlah uang beredar diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Adapun contoh ekonomi sisi penawaran dari pertama, pasar tenaga kerja, yang mana menurunkan upah akan membebaskan pasar tenaga kerja yang membuat pekerja bergaji rendah lebih menarik. Untuk menurunkan upah, pemerintah mengambil langkah-langkah seperti menghapus undang-undang upah minimum, mendesentralisasi kekuatan serikat pekerja, mengurangi tunjangan pengangguran, menurunkan pajak penghasilan, dan membuat perekrutan dan pemecatan lebih mudah dan terjangkau bagi perusahaan. Namun kebijakan-kebijakan ini sangat tidak konsisten secara politis sehingga mungkin tidak diterapkan banyak kasus, terutama di masyarakat yang gerakan buruh yang kuat dan tingkat keanggotaan serikat pekerja yang tinggi. Yang kedua, pasar modal, yang mana pemerintah perlu menciptakan dana bagi bank untuk dipinjamkan guna investasi. Pemerintah dapat melakukan dengan meningkatkan persaingan antar bank agar pinjaman lebih menarik, untuk mengurangi crowding out keuangan dan membuat tabungan lebih menarik. Yang ketiga adalah kewirausahaan, di mana pemerintah perlu mendorong kewirausahaan untuk memulai usaha baru dengan menurunkan tarif pajak marginal dan mendorong kepemilikan saham di antara karyawan. Kebijakan lain yang umum diterapkan adalah tidak mewajibkan usaha baru untuk membayar pajak perusahaan selama 3 tahun pertama, atau jika pendapatan mereka tidak mencapai batas minimum selama tahun-tahun awal. Yang keempat yaitu persaingan dan efisiensi, yang mana pemerintah perlu meningkatkan persaingan antar perusahaan dan meningkatkan efisiensi perekonomian secara keseluruhan. Hal ini dapat dilakukan untuk menghapus monopoli, memprivatisasi industri tertentu, membebaskan perdagangan melalui mengurangi atau bahkan penghapusan hambatan perdagangan, dan menerapkan kebijakan investasi masuk. Yang kelima yaitu pendidikan. Pendidikan dan pelatihan lebih baik untuk meningkatkan keterampilan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dampak keberhasilan ekonomi sisi penawaran, yang mana pada diagram pertama inflasi yang lebih rendah, yang kedua yaitu menurunkan pengangguran, yang ketiga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang keempat peningkatan perdagangan dan neraca pembayaran.
Sekian dari penyampaian dari materi video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pemahaman bagi teman-teman.